Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Edi Nugroho dari MI 4A. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Oke, eh, yang tentang IP dan subnetting. Alamat IP atau Internet Protocol Address. Alamat IP adalah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Ada dua versi utama dari alamat IP, IPv4 dan IPv6. IPv4 Internet Protocol version 4, format alamat IP terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Setiap oktet diwakili oleh angka desimal 0 hingga 255, dipisahkan oleh titik. Contoh 192.168.1.1. Lalu selanjutnya ada jumlah alamat. IPv4 memiliki sekitar 4,3 miliar alamat unik, tetapi keterbatasan ini menyebabkan pengembangan IPv6. Lalu selanjutnya ada kelas alamat. IPv4 dibagi menjadi 5 kelas, A, B, C, D, dan E, yang menentukan jumlah maksimum host di setiap jaringan. Kelas D digunakan untuk multicast dan kelas E dicadangkan untuk keperluan eksperimental. Lalu selanjutnya ada IPv6 Internet Protocol version 6. Format alamat IPv6 terdiri dari 128 bit, ditulis dalam 8 kelompok yang dihexadesimalkan yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Lalu selanjutnya ada jumlah alamat. IPv6 menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar daripada IPv4, memungkinkan miliaran perangkat untuk memiliki alamat IP unik. Lalu selanjutnya ada keuntungan. IPv6 memperkenalkan fitur-fitur baru seperti autokonfigurasi alamat dan keamanan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah teknik untuk membagi jaringan IP menjadi subnet yang lebih kecil. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengelola alamat IP dengan lebih efisien dan meningkatkan kinerja serta keamanan jaringan. Lalu ada network ID dan host ID. Setiap alamat IP terdiri dari dua bagian. Network ID menunjukkan jaringan dan host ID menunjukkan perangkat dalam jaringan tersebut. Dengan subnetting, kita dapat membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Lalu selanjutnya ada subnet mask. Subnet mask adalah alat utama dalam subnetting. Ini menentukan bagian mana dari alamat IP yang digunakan sebagai network ID dan bagian mana yang digunakan sebagai host ID. Subnet mask ditulis dalam format desimal bertitik yang serupa dengan alamat IP. Contohnya 255.255.255.0. Lalu selanjutnya ada SIDR, Classes Inter-Domain Routing. SIDR adalah metode untuk mengalokasikan alamat IP dan merutekan IP menggunakan notasi prefix. Notasi SIDR menggabungkan alamat IP dengan jumlah bit yang digunakan untuk network ID. Contoh 192.168.1.0/24. Lalu selanjutnya ada contoh subnetting. Misalkan kita memiliki jaringan dengan alamat IP 192.168.1.0/24 dengan subnet mask per 24. Kita memiliki network ID 192.168.1.0. Lalu selanjutnya ada range host, yang ini 192.168.1.1 hingga 192.168.1.254. Lalu selanjutnya ada broadcast address, yang ini 192.168.1.255. Lalu jika kita ingin membuat dua subnet dari jaringan ini, kita bisa menggunakan subnet mask.
192.168.25, yaitu subnet yang ke-1 192.168.1.0 lalu selanjutnya buka kurung 192.168.1.0 hingga 192.168.1.127 tutup kurung. Lalu selanjutnya ada subnet yang kedua, yang ini 192.1.1.128.25. Lalu di dalam kurung ada 192.168.1.128 hingga 192.168.1.255. Dengan subnetting ini, kita telah membagi jaringan asli menjadi dua subnet yang lebih kecil, masing-masing dengan 126 alamat host yang bisa digunakan. Manfaat subnetting yang pertama, mengurangi lalu lintas. Dengan membagi jaringan besar menjadi subnet-subnet kecil, domain broadcast menjadi lebih kecil, mengurangi lalu lintas yang tidak perlu. Lalu yang kedua, ada meningkatkan keamanan. Subnet dapat dipisahkan secara logis, membatasi akses antar subnet sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga, ada manajemen alamat IP yang lebih baik. Dengan subnetting, kita dapat menggunakan alamat IP dengan lebih efisien dan mencegah pemborosan alamat. Lalu keempat, ada efisiensi jaringan. Subnetting dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan dengan membatasi jumlah perangkat dalam satu subnet. Subnetting memungkinkan kita untuk membuat jaringan yang lebih fleksibel dan efisien. Di bagian ini kita akan membahas tentang variable length subnet masking, VLSM, dan subnetting di dunia nyata. Variable length subnet masking atau VLSM adalah teknik yang memungkinkan penggunaan subnet mask yang berbeda dalam satu jaringan. Ini memungkinkan pembagian jaringan yang lebih efisien dengan menggunakan ukuran subnet yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada langkah-langkah VLSM, menentukan kebutuhan subnet, tentukan jumlah subnet yang diperlukan dan jumlah host di setiap subnet. Lalu selanjutnya mengalokasikan subnet mask. Alokasikan subnet mask yang berbeda untuk setiap subnet sesuai dengan kebutuhan host. Lalu selanjutnya ada menghitung rentang alamat. Hitung rentang alamat IP untuk setiap subnet berdasarkan subnet mask yang dialokasikan. Contoh VLSM, misalkan kita memiliki jaringan 192.168.1.0/24 dan memerlukan 3 subnet dengan kebutuhan sebagai berikut. Subnet A 50 host, subnet B 30 host, subnet C 10 host. Lalu langkah-langkahnya, subnet A membutuhkan 50 host. Subnet mask yang diperlukan adalah per 26 dalam kurung 64 alamat tutup kurung. Alamat 192.168.1.0 sampai 192.168.1.63. Dengan VLSM kita dapat menggunakan alamat IP dengan lebih efisien tanpa memboroskan alamat. Implementasi subnetting di dunia nyata. Subnetting tidak hanya teori, tetapi juga diterapkan di berbagai organisasi dan skenario jaringan. Contoh penerapan subnetting. Organisasi besar. Pada organisasi besar, subnetting digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa departemen atau divisi. Setiap departemen memiliki subnet sendiri yang terisolasi dari yang lain, meningkatkan keamanan dan manajemen jaringan. Lalu selanjutnya ada pusat data center. Subnetting digunakan untuk memisahkan server berdasarkan fungsi, seperti server web, server basis data, dan server aplikasi. Hal ini membantu dalam manajemen dan pengelolaan lalu lintas jaringan. Lalu selanjutnya ada jaringan ISP. Penyedia layanan internet ISP menggunakan subnetting untuk mengalokasikan alamat IP kepada pelanggan mereka.
Setiap pelanggan diberi subnet yang berbeda untuk memisahkan jaringan mereka dari pelanggan lain. Lalu selanjutnya ada keamanan subnetting. Subnetting juga dapat meningkatkan keamanan jaringan dengan secara berikut. Pemfilteran lalu lintas dengan memisahkan jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Kita dapat menerapkan aturan pemfilteran lalu lintas yang lebih ketat antara subnet. Lalu yang kedua ada mengurangi risiko serangan. Dengan mengisolasi subnet, serangan yang terjadi pada satu subnet tidak akan menyebar ke subnet lain. Lalu selanjutnya ada kontrol akses. Subnetting memungkinkan kontrol akses yang lebih granular, membatasi akses antar subnet sesuai dengan kebutuhan keamanan. Teknik subnetting lainnya, selain VLSM, ada beberapa teknik subnetting lainnya yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Yang pertama ada subnetting, teknik yang menggabungkan beberapa subnet kecil menjadi subnet yang lebih besar. Lalu ada private IP addressing. Ini menggunakan alamat IP private dalam jaringan lokal yang tidak dirutekan di internet. Lalu selanjutnya ada alat dan metode penghitungan subnet. Yang pertama ada kalkulator subnet, alat online yang membantu menghitung rentang alamat IP, subnet mask, dan informasi subnet lainnya. Lalu yang kedua ada penghitungan manual, menggunakan pengetahuan tentang bitwise operasi untuk menghitung subnet dan rentang alamat secara manual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.